Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ardha dhalulan wa amarna bi an namshi 'alayha libahsi ridqa min Allah wa litanawulil jannah min babi husnil khatimah. Wa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, sidang majelis yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat, wabil khusus Bapak Komandan Paspapres dan wakilnya yang kali ini diwakili, dan sahabat-sahabat lain dari Paspapres yang semoga Allah berikan kemuliaan yang banyak insyaallah. Kita bersyukur kepada Allah, pagi hari yang mulia ini kita bisa berkumpul di Masjid Muhaiminur Rais Paspapres, yang mudah-mudahan Allah jadikan tempat ini selalu jadi tempat-tempat penyubur iman. Karena memang janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasuna ma bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khufathumul malaikah. Rasul pernah bersabda, berkumpulnya manusia di rumah-rumah Allah, ketika Quran dibacakan, sunnah dikumandangkan, Allah akan turunkan ketenangan buat yang menghadirinya, diliputi rahmat dan dijaga oleh para malaikat insyaallah. Subhanallah. Kita akan coba menyimpulkan tentang kemuliaan perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah muliakan dengan bahasa kita dalam bentuk ayat. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa linuriyahu min ayatina. Ayat itu mengabarkan pada kita bahwa sesungguhnya Allah berikan kemuliaan pada sosok seorang hamba yang tidak diberikan kepada yang lain kecuali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah mengatakan, Maha suci Allah, Dia puji dirinya yang telah menjalankan hambanya. Allah mengatakan hambanya, abduh. Allah enggak menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mempertontonkan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hamba Allah. Sehingga kalau sudah pakai bahasa hamba, tidak ada yang tidak mungkin buat Allah yang mencipta hamba untuk melakukan sesuatu kecuali kebaikan bagi hamba tersebut. Kita manusia adalah hamba Allah. Kita tercipta untuk beribadah kepada Allah. Allah yang firmankan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ini yang kadang manusia lupa, fungsi dirinya tercipta untuk itu. Hiruk pikuk dunia, kewajiban, tugas dan lainnya kadang membuat kita lupa. Padahal kalau bicara tentang bagaimana kita bersikap di atas dunia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah pertontonkan kepada kita, dan sahabat radhiyallahu anhum pun melakukannya. Maka kalau kita tarik benang sejarah pada pasca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, peperangan mana yang Nabi tidak pernah memenangkannya kecuali beliau menang di dalamnya. Artinya seluruh peperangan yang Rasul lakukan adalah kemenangan isinya. Bahkan
sejarah mencatat bahwa sesungguhnya ayat pun disampaikan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsira biidznillah. Acap kali terjadi peperangan zaman Rasul, selalu kelompok kecil mengalahkan kelompok yang besar, izin Allah. Jujur sahabat-sahabat dari Satuan Pas Pampres, saya ingin berbagi sama antum bahwa kita wajib berbangga bahwa agama Islam ini agama yang paling sempurna. Pernah ditanya oleh salah seorang kafir Parsi kepada ahli strateginya Rasul yang bernama Salman Al-Farisi, yang terkenal strateginya dengan perang Khandaq. Antum tahu ini, mantan orang Nasrani yang masuk Islam. Allamakum nabiyukum kulla syai' hatta al-qira'ah. Bukankah engkau ini umat Muhammad dan kalian umat Muhammad? Muhammad yang telah mengajarkan segala sesuatu, bahkan sampai cara buang hajat pun diajarkan. Kata Salman, ajal, betul. Orang Parsi mengakui bahwa sesungguhnya umat Muhammad ini bernabikan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan segala sesuatu, bahkan sampai cara buang hajat pun diajarkan. Wallahi akmal hadadin, sempurna. Kita mau cari di agama manapun nggak bakal ketemu. Cuma di Islam sampai cara buang hajat pun diajarkan. Tidak boleh menghadap kiblat, tidak boleh membelakangi kiblat, betul. Masuk WC kaki kiri baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Keluar WC pun kita baca ghufronaka dengan kaki kanan. Agama lain ada yang ngajarin. Masya Allah. Idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin wa idzan naza'a falyabda bishimal wal takunil yumna awwaluhuma wa akhiruhuma tunza'u. Kalau pakai sendal, sepatu yang kanan dulu, lepas yang kiri dulu. Kalau mau copot, kiri dulu, nanti pakai kanan dulu. Cuma di Islam ini banyak teman-teman yang mu'alaf ini ketika ngotak-ngatik hadis beginian, Allahu Akbar. Sampai cara buang hajat, cara pakai sepatu pun diajarkan, bahkan semuanya diajarkan. Ini agama sempurna sudah. Tujuannya apa? Agar manusia tahu bahwa pada setiap perintah Allah dan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu ada kebaikan. Karenanya ketika ditanya kepada Syekh Salim bin Id al-Hilali, bagaimana cara, apakah tazkiyatun nufus memiliki cara-cara khusus dalam Islam? Syekh mengatakan tidak ada cara-cara khusus, karena setiap ibadah kalau sesuai dengan perintah Allah dan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mentazkiyah diri orang yang melakukannya. Ya, kita contohkan saja yang gampang saja. Kita bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini mentazkiyah orang yang mengatakannya. Kata Rasul, fa inna dima'ahum wa amwalahum wa a'radahum haramun alaikum illa bihaqqil Islam. Orang yang sudah bersyahadat sesungguhnya dima'ahum, darahnya tidak boleh ditumpahkan. Wa amwalahum, hartanya tidak boleh dijarah. Wa a'radahum, bahkan kehormatan nama baiknya tidak boleh dighibah. Masya Allah. Ini standar hukum awal, sehingga nanti kita akan melihat akan ada beragam orang beragama Islam di negeri kita. Coba jangan dibikin bingung, kembalikan ke hukum asalnya. Kalau sampai nanti ada orang Islam yang menghalalkan bom bunuh diri, orang Islam yang menghalalkan demonstrasi, orang Islam yang menghalalkan hal-hal yang Islam tidak pertontonkan, demi Allah kembali kepada hukum Quran dan Sunnah. Manusia bisa berijtihad, cuma Quran baku hukumnya. Hadis pun sama seperti itu. Jangan dibikin bingung. Nabi yang mengatakan, fa inna dima'ahum, darahnya haram ditumpahkan, wa amwalahum, hartanya tidak boleh dijarah, wa a'radahum, bahkan kehormatannya pun tidak boleh diinjak-injak. Masya Allah. Sehingga ini aturan main. Itu baru syahadat. Salat. Saya bicara sama teman-teman di pemerintahan, bahkan saya tekankan sekali sama Pak Gubernur yang baru ini. Saya bilang sebenarnya negeri ini nggak perlu boros nurunin dana lah untuk menurunkan aparat ke jalan.
Ya, kalau mau kasih dana ya kasih aja lah, gak usah pakai turun ke jalan gitu. Ini Islam tawarkan sebuah cara yang murah supaya masyarakat ini tidak berbuat keji dan mungkar, bukan cuma sekedar aparat yang menjaga keamanannya. Oh, masya Allah, sekarang kemaksiatan nggak pakai gerakan, cukup ketik pun terjadi, betul. Sehingga saya respect sama Pak Jenderal Jul di IPDN Bandung Jatinangor itu. Teman-teman di IPDN itu sekarang di sana hukuman yang paling berat adalah hukuman mental, yakni orang yang nggak sholat berjamaah di masjid. Karena kalau fisik dia nggak ada kapok ya, tapi kalau batin yang dihantam, masya Allah, iya. Saya katakan sama Pak Gubernur ini, tolong permudah masyarakat untuk bisa sholat ke masjid. Mudahkan jalan menuju masjid. Karena kunci sukses masyarakat ketika dia bisa memenuhi masjid. Bukankah Allah yang mengatakan inna sholata tanha anil faksha wal munkar. Sesungguhnya sholat ini mencegah perbuatan keji dan munkar. Sekarang kita mau percaya omongan orang apa omongan Allah? Allah yang bilang sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini orang nggak sholat tapi nggak berbuat keji dan mungkar. Ini bom waktu, api dalam sekam. Cuma masalah waktu. Tidak ada kebaikan dalam agama kecuali menegakkan yang wajib, yaitu sholat 5 waktu berjamaah. Makanya banyak sekali orang-orang yang modal semangat tapi nggak mengerti jalur dalam menggapai kemuliaan. Kita akan coba tarik sejarah zaman Rasulullah SAW. Dulu terkenal salah seorang jenderal yang bernama Khalid bin Walid. Jenderal Khalid bin Walid ini jenderal yang seumur hidup berperang tidak pernah kalah perang. Bahkan sampai nyaris Rasulullah pun kalah perang melawan pasukan Khalid bin Walid ketika perang Uhud, karena dia belum masuk Islam saat itu. Ketika pasukan Rasul ini mengkhianati Rasul, dibilang jangan turun dari Jabal Rumat, dia malah turun, habis sama Khalid. Khalid nyaris nggak pernah kalah perang. Satu waktu ketika Rasulullah sudah wafat, digantikan sama Abu Bakar, kemudian digantikan sama Umar ibnul Khattab. Penaklukan kota Palestina. Ada sebuah cerita yang mendunia, yang orang geleng pala sama Khalifah Umar ibnul Khattab. Dalam penaklukan kota Palestina, kota Palestina yang Nabi Isra dan Mi'raj menuju Palestina. Di kota Palestina tersebutlah Umar mempertontonkan melawan negara Romawi. Pasukan Romawi yang terkenal sekali di bawah di bawah komando Heraklius dengan jenderal yang bernama Jenderal George. Ini Umar membuat sebuah strategi, Jenderal Khalid diganti sama bawahannya, prajuritnya. Dicopotlah Jenderal Khalid, diganti Abu Ubaidah bin Jarrah. Saat itu masyarakat geger. Ini Umar kemana otaknya? Lah kok jenderal yang hebat, yang nyaris tak pernah terkalahkan, diganti sama anak buahnya sendiri, prajurit biasa untuk mimpin pasukan menaklukkan Romawi. Jangan-jangan emang Umar sentimen ini. Umar ini betul-betul nggak bener. Gimana kita mau mengambil Palestina dari tangan Romawi kalau pemimpinnya seperti ini? Kasak kusuk di antara sahabat pun ramai sampai ke kuping Umar. Umar kumpulkan masyarakat. Dengar ya, ini Umar ibn Khattab, sahabat Rasulullah SAW. Khalid bin Walid, sahabat Rasul. Khalid bin Walid, sahabat Umar. Tidak ada sedikit pun kebencian dalam hati ini kepada Khalid bin Walid. Adapun kuganti jenderal yang hebat bernama Khalid bin Walid ini dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Permasalahannya cuma satu. Bagaimana kita mau menang melawan Romawi, merebut Palestina? Kalau yang terjadi kalian beranggapan di mana ada Khalid, di situ ada kemenangan, dan itu syirik. Sementara ayat mengatakan wa ma lizolimina min ansar. Allah berfirman, tidak akan pernah ada penolong buat orang yang berbuat syirik. Ingat wahai umat, kata Khalid, kemenangan dari Allah, bukan dari kita. Kita menang karena rahmat Allah. Karena rahmat Allah Indonesia merdeka. Terbayang tidak kalau kesyirikan yang merajalela, agama diintimidasi, mempertahankan pun kita tidak akan pernah mampu. Bagaimana membuat merdeka?
Ini perkataan Umar. Ku ganti Khalid dengan Abu Ubaidah, kan aku khawatir Allah tidak memberikan kemenangan kepada kalian. Adanya kesyirikan. Sementara Allah yang tolong kita, bukan manusia yang tolong kita. Tergantikanlah Khalid bin Walid dengan Abu Ubaidah bin Zarrah. Tetapi Umar tetap memerintahkan Khalid untuk berperang di bawah perintah mantan anak buahnya. Itu kasak kusuk semua orang ngomong ke Khalid. Emang enak jadi anak buah. Tadinya nyuruh, sekarang disuruh. Kasak kusuk. Gengsinya betul-betul diuji nih Khalid. Apa kata Khalid? Jaga lisan kalian. Ini Khalid berperang karena Allah, bukan karena kalian, bukan karena Umar. Harusnya kalian bersyukur. Harusnya kalian bersyukur berjumpa dengan aku langsung. Dulu aku jenderal, sulit ketemu kan? Sekarang aku orang biasa. Ayo, mumpung ketemu nih, harusnya kalian tanya, Khalid, kenapa kamu nggak pernah kalah perang? Tanya. Ini bukan jenderal abangan ini, berkelas. Memang jabatan karena peluh dan keringat. Dibuka baju Khalid, kau lihat mana bagian pori-pori di kulitku ini kecuali sayatan pedang. Sekarang kau tanya kepadaku, kenapa aku bisa menang dan tak pernah terkalahkan? Tanya. Mumpung begini, dan kalau diangkat lagi susah lagi. Mereka pun bertanya kepada Khalid bin Walid, apa yang membuat engkau bisa menang wahai Khalid? Kata Khalid, aku dititipkan kemenangan oleh Allah karena aku berpegang dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwa permisalan diri orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir adalah mayit dan orang hidup. Ketahuilah wahai sahabat-sahabatku, wahai pasukan Umar ibn Khattab, kita sedikit berperang, selamanya kita lebih sedikit, tapi kita orang yang berzikir. Musuh kita lebih banyak dan lebih cukup perbedaraannya. Demi Allah, mereka kafir tak pernah berzikir. Saya selalu berkata kepada pasukan saya, hancurkan mayit-mayit tersebut. Kita hidup, mereka mayit. Jangan pernah bersandar kepada mayit. Kita yang hidup, kita yang berzikir. Wa ma ramaita id ramaita walakinna Allah rama. Itu yang Rasul sampaikan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Tidak ada manusia secermat Sa'ad bin Abi Waqqas ketika dia memanah. Kenapa? Tingkat kecemburuan yang tinggi Sa'ad bin Abi Waqqas, bahwa dia melempar karena Allah. Allah yang mengatakan, wa ma ramaita id ramaita walakinna Allah rama. Dia tidak melempar, Allah yang melempar. Masya Allah. Belakangan ini banyak orang lupa bahwa kemenangan yang kita miliki rahmat Allah, bukan karena talent kita, bukan karena kepandaian kita, bukan. Itu akidahnya Qarun. Wa ma utitu min ilmin indi. Semua yang kumiliki ini karena kepandaianku. Yang pandai banyak, yang dititipkan belum tentu. Ini yang kita suka lupa. Makanya dulu dikatakan bahwa mujahid adalah orang yang berjihad bersama pimpinannya, mujahid. Dan ciri khas mereka sholat 5 waktu berjamaah. Apalagi laki-laki, mujahid, sholatnya berjamaah di masjid. Maka saya katakan sama orang-orang yang dikit-dikit, jihad, tapi sholatnya di rumah. Mujahidah. Kalau mujahid ya di masjid dong. Perempuan di rumah, laki di masjid. Ini gimana rumah tangga mau berlabuh di surganya Allah kalau pemimpinnya mujahidah? Betul? Pemimpinnya soleh, bukan soleha. Betul? Maka ditekankan sekali, ayo penuhi masjid. Betul-betul pertontonkan, kita tercipta untuk itu. Allah muliakan dengan kalimat bahwa abdi, hambaku. Karena kalau posisi seorang hamba, kata Allah, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa yang menyakiti kekasihku, hambaku ini, berarti perang melawan aku, kata Allah. Masya Allah. Ama ada satu keindahan lain yang kita lupakan, bahwa bukan cuma sekedar kewajiban yang kita lakukan. Karena terkadang ini kita ada di persimpangan, Ustaz, antara tugas dengan kewajiban. Ini sesuatu yang kadang-kadang membingungkan. Pernah ada salah seorang anggota Pas Pampres ini SMS sama saya, WA, WhatsApp saya, dan dia bertanya, Ustadz, saya kadang-kadang dapat tugas
untuk mengawal Pak Presiden. Masalahnya di jam ini asar sebentar lagi, Tat. Kalau seandainya tugas ini saya terima, konsekuensinya nggak bakal sholat asar, Tat. Saya bingung antara tugas dengan kewajiban. Bukankah tugas ini ada batasnya, ada masanya, sementara kewajiban kematian yang bakal mendatanginya? Bagaimana sikap saya, Ustaz? Saya katakan dengan bahasa yang mudah, demi Allah, Islam ini agama yang sempurna. Makanya butuhnya kita belajar ngaji untuk tahu standar hukum. Bahwa di Islam itu ada jamak takdim, jamak takhir. Di mana sesekali boleh kita menjamak takdim. Kalau memang Anda memiliki kewajiban menjelang asar, kenapa ketika zuhur nggak ditarik asar ke zuhur? Sebenarnya nggak berlaku di teman-teman pas pampres saja. Ya di kedokteran juga sama, yang mau operasi mau apa, Islam berikan solusi. Atau kalau memang seandainya nggak sempat sholat zuhur dan menjelang asar baru selesai, ya hendaklah ditarik zuhur kepada asar, namanya takhir. Bukan kosor, tapi sekedar takhir dan takdim. Islam tawarkan, bukan tidak. Tidak ada yang sulit. Karena apa artinya hidup kalau kita bekerja melaksanakan tugas sementara kewajiban yang utama kita teledorkan, ya ini ibadah kepada Allah. Kita tercipta untuk itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Masya Allah. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Sehingga manusia memiliki standar. Ada istilah dalam agama ini yang namanya usulus salasa. 3 landasan pokok dalam beragama. Maka nanti ke atasnya kita mau jadi apa itu takdir. Tapi sebelum itu terjadi, 3 ini kita pegang. Usulus salasa tersebut adalah kita sebagai seorang muslim harus mengenal Allah dengan benar. Jangan cuma mengaku hamba Allah tapi nggak kenal Allah. Ya. Ketika ditanya siapa Allah, bingung. Kenapa Allah alif lam lam ha, lebih bingung. Nah, yang saya tahu pokoknya Allah itu Zat, gitu ya. Allah bukan itu bahasa Arab. Dulu zaman Nabi Nuh nggak begini tulisannya. Ini Aribah, ini Kohton ke bawah. Anaknya Ibrahim alaihissalam ke bawah sudah mengenal alif lam lam ha. Cuma penyempurnaannya pasca Utsman. Makanya kalau dibilang Allah alif lam lam ha, maaf, Allah nggak serupa dengan sesuatu pun. Ini cuma bahasa. Makanya Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan Allah yang dimaksud alif lam lam ha ini ilah wa walah. Seperti sijil, sinju, wajillu. Ilah wa walah, ilah yang dimaksud yang diibadahi dengan benar. Wa walah, tidak ada kata cukup dalam beribadah kepadanya. Sehingga Allah lafzuz zalalah, yang tidak ada kata cukup dalam beribadah kepadanya. Jadi kalau kita mengatakan Rabbi Allah, Tuhanku Allah, konsekuensinya apa? Ibadahmu tidak ada kata lelah. Kalau standar mengerjakan sebuah kewajiban itu biasa. Walaupun kita hidup di zaman orang melakukan kewajiban jadi heran-heranan. Ini zaman di mana orang mengerjakan kewajiban, orang heran. Waduh, saya punya pimpinan begini, Ustaz. Kita nggak nemuin dari tempat lain pimpinan kayak dia, Ustaz. Masya Allah, salut saya, Ustaz. Kenapa, Pak? Sholatnya 5 waktu, emang harus. Ini orang 5 waktu diheran-heranin gitu loh. Oh, tapi kan dia imam, Tat. Dia mimpin sholat, Tat. Hari gini mimpin sholat langka, Tat. Oh, Masya Allah. Sholat apa? Johor sama asar. Nggak mau bunyi. Betul ya? Anda juga bisa. Ini zaman di mana orang seperti itu kondisinya. Saya pernah menemukan kasus di Bank Niaga Bintaro. Ya, selesai sholat zuhur, ada anak muda tanya, Om, lihat teman saya gak? Teman yang mana? Saya belum kenal teman saya. Gimana sih? Saya bilang, sudahlah. Nggak lama temennya keluar dari masjid, ternyata ikut kajian, sholat berjamaah, ikut kajian di masjid. Temennya tanya, dari mana? Ya, sholat dulu. Lihat temennya lagi, wih gile, sholat. Wih gile, sholat. Kan saya jadi bengong di pinggiran. Ini kalau sholat gile yang nggak sholat gimana hukumnya? Zaman seperti itu sekarang. Ya, di mana teman-teman mungkin ada sebagian yang mungkin nggak sholat, gila nanti dia sholat jadi heran-heranan.
Harusnya tidak seperti itu. Kita tercipta untuk itu. Kalau kau kenal Allah dengan cara yang benar, wallahi pahami Allah dengan cara yang benar. Baik rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifatnya, sehingga ketika kau mengesahkan Allah karena memang kau berilmu tentangnya, bahwa kalimat Allahu Akbar itu bukan panggilan muazin, itu panggilan Allah. Maka dia tahu sekali, oh iya, Allah memanggil diriku. Itu yang dipertontonkan sama Ali bin Abi Thalib. Setiap azan mau berkumandang, gemuruh dada Ali itu terasa oleh sahabat. Sahabat nanya, sami'na sautal Uhud min sadrik ya Ali. Kami mendengar suara Uhud di dadamu wahai Ali. Suara Uhud, Jabal Uhud. Kata Ali, bagaimana dada ini enggak bergemuruh, sementara zat yang menciptakanku akan memanggilku sebentar lagi. Dia tahu sekali ini kewajiban yang utama. Dia mengerti sekali ini kemuliaan yang utama. Karena apa artinya hidup 1000 tahun kalau kita tidak sholat? Mempertontonkan kekekalan badan kita, fisik yang sempurna, tapi kita nggak sholat. Oh, Masya Allah. Oh, ini yang kanan 60 tat. Yang kiri masih 55 tat. Nunjuk sampai susah, ada sayap soalnya. Si fulan di mana? Di sana. Itu siapa? Iya di sana, Dad. Itu di situ. Susah, Dad. Ada sayap ini. Baguslah, sehat ya, Masya Allah. Tapi ini kelopak mata tidak sekilo, subuh nggak keangkat, kelewatan tidak. Kalau ditanya subuh di Jakarta jam berapa, beda-beda jawabnya. Ada yang bilang jam 4.35, Ustaz. Perasaan. Ada yang bilang jam 5.15, Ustaz. Yang paling fatal yang nyaut belakangan 6:30, Ustaz. Kalau coba bicara fisik saja, pernah ada orang yang paling hebat yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini dan betul-betul hebat. Siapa namanya? Siapa namanya? Ada yang bisa jawab? Yang orang yang paling kuat yang Allah pernah ciptakan di atas muka bumi ini. Ada yang bisa jawab? Fadhal. Yang lainnya, Fadhal. Kaum Ad, tapi dia belum ini. Yang paling kuat ada lagi yang lebih kuat daripada itu. Itu kuat betul-betul. Tapi ada yang paling kuat yang Allah pernah ciptakan. Sehingga Allah utus Nabi kepada dia yang gak pinter ngomong tapi pinter mukul. Fir'aun, buat antum, Masya Allah. Hanya gantungan kunci dari Ustaz Subhan nanti, Insya Allah. Fir'aun, betul-betul manusia yang paling kuat yang Allah ciptakan adalah Fir'aun. Sehingga Allah utus orang Nabi yang gak pinter ngomong, cuma pinter mukul, namanya Musa. Kan Nabi Musa itu cadel. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kelebihan Nabi Musa itu mukul. Kalau Musa sudah mukul orang Kipti, mati langsung. Kelebihan Musa. Musa lawan Fir'aun. Menang mana? Menang? Angkat tangan, menang mana? Angkat tangan, menang mana? Menang mana? Salah. Yang dikejar siapa, Pak? Yang ngejar siapa? Siapa yang menang? Nggak apa-apa, jujur aja, nggak usah nggak enak. Firaun yang menang. Ini kurang kuat apa betul? Musa pun kalah sama Firaun. Cuma Allah perintahkan sama Musa, lempar tongkatmu ke Laut Merah, betul? Laut pun terbelah dua. Allah perintahkan dengan menyelamatkan Musa, seberangi laut wahai Musa. Allah perintahkan, lari, kalau enggak mati kamu nanti sama Firaun ini. Nah, Musa pun lewatin itu laut. Nah, salahnya Firaun nyusul, betul? Saya cuma pengen kasih kabar bahwa ternyata orang kuat pun di mata Allah nggak kuat. Firaun bisa memanah langit, membuat piramid, sampai sekarang itu piramid itu. Arsitek zaman sekarang geleng pala, gimana bikin lancip, ujungnya masih bingung. Orang kuat seperti Fir'aun pun mati, betul? Ya. Yeah. Oh, kalau gitu kekuatan bukan segalanya, Ustaz, tapi kekayaan segalanya, Ustaz. Oh, yang enggak juga. Allah pernah ciptakan orang paling kaya di muka bumi ini yang versi negatif siapa? Siapa? Banyak amat yang jawab. Angkat tangannya siapa?
Siapa? Siapa yang paling kaya, yang versi negatif? Fadhal, angkat tangan. Karena ada hadiahnya, kalau yang angkat tangan langsung ngomong fadhal. Wah, Masya Allah. Antum pegang nanti ya. Qarun. Itu Qarun kayanya, Masya Allah. Saking kayanya Qarun, kunci gudang hartanya 80 laki-laki dewasa tidak bisa ngangkat. Itu baru kuncinya doang. Orang Arab itu gudang hartanya 1 hektar itu semua harta itu. Ini kuncinya saja 80 orang dewasa kuat tidak bisa ngangkat. Kaya Qarun. Qarun mati, betul? Versi positif, orang yang Allah ciptakan paling kaya siapa? Siapa? Yakin, angkat tangan coba, siapa? Sulaiman, betul. Antum bisa ambil lagi nanti, Pak ya. Sulaiman alaihissalam. Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Ini orang paling kaya, Allahu Akbar. Bahkan dia bisa menciptakan istana seperti istana Ratu Balqis lebih cepat dari kedipan mata. Orang kaya. Nggak ada urusan sama material, betul. Kalau kita kan kadang-kadang di pelurnya belakangan, betul ya, di alusnya belakangan. Sulaiman saking kayanya lebih cepat dari kedipan mata. Mandornya Ifrit, betul. Kaya nih Sulaiman. Dikatakan dalam istana Sulaiman itu ada taman namanya Taman Firdaus. Yang kerikilnya saja, ya kerikilnya itu utusan Ratu Balqis kepleset. Ternyata nginjek jamrut. Kerikilnya saja jamrut, mira delima, berlian, intan permata, giok, red Borneo, bacan, apa lagi? Yang ini tukang-tukang cincin yang pernah rame di Indonesia, betul. Subhanallah, yang kita pakai satu, sombongnya satu kompi, betul ya. Ama Sulaiman tuh diinjek-injek saking nggak ada hartanya. Sulaiman mati. Kalau bukan karena rayap yang menggigit tongkat Sulaiman, orang nggak tahu Sulaiman mati loh. Artinya orang kaya juga mati, betul? Oh, kalau gitu harta bukan segalanya, Ustaz. Berarti penampilan lah, Ustaz. Kayaknya tampang boleh lah, Ustaz. Allah pernah ciptakan orang paling ganteng sedunia. Siapa? Angkat tangan, angkat tangan. Yusuf, Ucup. Itu orang tua. Nabi Allah Yusuf alaihissalam, yang ketika Isra Mi'raj di langit yang ketiga, Rasul mengatakan, aku melihat saudaraku Yusuf. Kutatap wajah Yusuf, kulihat sepertiga kecantikan dunia di wajah Yusuf. Sebut satu keindahan di dunia, mukanya Nabi Yusuf lebih indah. Oh, Yusuf sih nggak kayak kita, Pak. Repot nyisir, betul. Belok kanan, belok kiri, tarik belakang, betot depan, masih nggak ada yang nengok, betul ya? Udah minyak wangi udah macem-macem, Masya Allah. Dari minyak wangi semprot sampai oles sampai salah, autan dipakai, betul ya? Subhanallah. Ya, Nabi Yusuf itu lewat aja perempuan pada kebeler. Saking cakep Yusuf itu. Tapi kan Yusuf meninggal, betul? Ini jadi ukuran. Makanya kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap orang yang hidup pasti didatangi oleh kematian. Coba ada simpulkan. Nabi diutus, Nabi diambil oleh Allah, dijalankan oleh Allah untuk ke Sidratul Muntaha. Perintah apa sih yang diperintahkan? Sholat. Nggak main-main sampai ke langit ketujuh urusan sholat doang. Diajarkan cara toharo, cara berwudu, Masya Allah, Subhanallah. Kita tinggal ngejalanin susahnya. Innalillah. Sampai kadang-kadang obrolan kita nih, para ustadz dan para imam, kita suka bercanda di antara kita. Anda kalau mau banyak fans, banyak yang ngefans sebagai imam, baca jangan panjang-panjang. Kita tinggal di negeri ini, masalahnya orang Islamnya mayoritas, tapi ibadah paling seneng udah selesai ketimbang baru mulai. Coba ada perhatiin dah, ini apalagi ini mau musim tarawih nih, ya.
Afdhalus sholatul lail tulal qiyam. Kata Rasul, sebaik-baik sholat tarawih, sholat malam yang paling lama berdirinya. Masalah klasik disampingkan sudah. 11, 2, 3 itu masalah yang udah beres sudah. Ya, kita sudah paham sekarang, minimal 11, maksimal tak terhingga, hingga nggak ada permasalahan sudah. Cuma yang penting sholat tarawih yang paling bagus, yang paling lama berdiri. Nah ini Ustaz, bicara lama berdiri, pengalaman kami sebagai imam ini, Masya Allah kita nggak boleh baca panjang dikit, makmum benci banget sama kita. Jadi permasalahan kami ini di sini Ustaz gitu. Emang kadang-kadang saya juga heran Ustaz. Saya coba pikirkan dari tahun 2005 ini masalah ini nih ya, sampai sekarang. Tapi alhamdulillah sekarang udah kejawab lah. Ternyata memang orang pernah bilang Ustaz, kenapa di Arab tidak seperti ini Ustaz? Kok di Indonesia seperti ini? Padahal jumlah Islam di Indonesia banyak sekali Ustaz. Iya, kalau yang sering umroh atau sudah pernah umroh, memang perbedaannya itu akan nampak nanti di intonasi azan. Selama azan di kita ini panjang, di arah pendek, selama itu pula akan terjadi seperti itu. Loh kok begitu Ustaz? Lihat, Arab itu kalau azan pendek-pendek, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pendek. Allahu Akbar, Allahu Akbar, pendek. Coba dah di Indonesia dah, entar nih Zuhur nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, suasana lagi panjang sekali Tat. Iya ya. Kalau kita pikir-pikir di Indonesia panjang azannya, di Arab pendek-pendek ya. Kenapa itu Ustaz? Oh, wallahu alam. Ustaz jarang azan. Betul ya? Jujur aja jarang azan gitu ya. Tanya muazin mana? Jin. Di Arab azan pendek-pendek. Ente di sini kok panjang-panjang. Kenapa tuh? Ya Allah Ustaz, panjang aja pada nggak ngumpul, gimana pendek tapi gitu tuh. Panjang aja nggak ngumpul-ngumpul, Tat, gimana pendek? Subhanallah. Makanya kalau kita sholat panjangan dikit, makmum benci Tat. Allahu Akbar, Al-Fatihah dibaca, waladdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Ini makmum di belakang ada macam-macam, ada ngambil napas. Ya Allah. Hatinya pada ngomong, untung di hati dia ngomong. Berhenti di mana nih ayat ya Allah? Yang batal yang di pojokan dia ngomong tuh. Oh enggak demen di imam. Batal dia ngomong. Besok temennya ngajak sholat lagi, yuk sholat lagi yuk. Entar dulu imamnya siapa? Yang kemarin enggak ada ya kata gitu. Itu kasus di kita tuh. Ini Ramadan juga sama. Orang tuh kalau udah mau Ramadan pada panik, penutupan pengajian lah, inilah itulah. Ya Allah, kayak Ramadan tuh sesuatu yang berat betul. Padahal Ramadan cuma masalah puasa, nggak makan pagi sama siang itu doang. Pagi ditarik sahur, siang ditarik berbuka. Panik orang mau Ramadan. Kita kalau awal-awal Ramadan kajian, aduh Masya Allah. Habis kajian pagi, ya ilahi Rabbi subhanallah. Jamaah sekalian, kita harus ada melatu ada diam begini. Ada yang mau tanya? Mendingan kajian asar, cakep-cakep orang Masya Allah ya. Makanya Nabi bilang fariya idza aftara, dua kebahagiaan buat orang yang puasa, salah satunya bahagia menjelang buka. Betul. Mereka lebih bahagia kalau Ramadan sudah selesai ketimbang baru mulai. Ini kan bahaya. Makanya perhatiin deh, kenapa di negeri-negeri Islam ya ulama itu justru penuh masjid itu di akhir, kita di awal. Kalau awal-awal Ramadan imam berasa ini AC mati ya, panas banyak orang. Entah udah belakangan kita ngomong dalam hati tuh, ya Allah kayaknya AC cakep, reon baru nih, nggak kosong jamaah udah.
Cuma di Indonesia ada H-7, H+7, betul? Dan cuma orang Indonesia yang paling banyak nggak itikaf. Masya Allah. Karena semua fokus pulang kampung, nggak tahu bagaimana caranya bisa tergantikan itu gitu loh. Sementara Pak Jenderal Sudirman sendiri menekankan itikaf ketika Ramadan pada pasukannya. Karena ada yang namanya Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Cuma belakangan ini nggak paham. Orang kok gemar H-7+7, pemerintah dibikin pusing untuk urusan H-7+7 ini. Orang pada nangis di masjid, dia pada ngipas di bis. Panas tuh. Sudah diputar balikan semua, betul? Karena kita nggak berilmu. Tapi kalau kita kenal Allah dengan cara yang betul, tidak, insya Allah. Apalagi kewajiban selesai, sunnah menghiasi yang wajib. Apa kata Rasul? La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Law kuntu ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi asma'u bi wa basrahu alladhi yubsiru bi wa yadahu allati yubtisu biha wa rijlahu allati yamsi biha wa idza sa'alani la utiyannahu wa idza sta'adzani la uidannahu. Ini yang jarang dibahas nih. Kata Rasul, tidaklah seorang hamba menghiasi yang wajib dengan yang sunnah. Perintah Isra Mi'raj, perintah sholat. Sering dikaji lah berkaitan dengan Nabi kau tawarkan 50 waktu, jadi 5 waktu, sering dikaji lah. Saya pengen bahas lebih intinya. Kalau cuma sekedar gugur kewajiban, standar manusia tercipta untuk itu. Tapi kata Nabi, justru yang mendatangkan cintanya Allah kepada hambanya ketika dia bisa menghiasi yang wajib dengan yang sunnah. Ini yang orang suka remeh ini, qobliyah ba'diyah, duha, tahajud, syuruk, dan beberapa ibadah lainnya. Allah yang mengatakan bahwa la yazalu abdi, tidaklah hambaku menghiasi yang wajib dengan yang sunnah hatta uhibbahu, sampai aku jatuh cinta. Allah jatuh cinta, Masya Allah. Law kuntu ahbabtu, kalau aku sudah jatuh cinta, kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bi, aku kan menjaga telinga yang dengannya dia mendengar. Wa basarahul ladzi yubsiru bi, aku kan menjaga pandangan yang dengannya dia melihat. Wa yadahu allati yubtisu biha, aku kan menjaga tangannya yang dengannya dia menyentuh. Wa rijlahu allati yamsi biha, aku kan menjaga kaki yang dengannya dia melangkah. Wa idza sa'alani, kalau dia minta la utiyannahu, kan kuberi. Wa idza sta'adzani la uidannahu, pun dia minta perlindungan kan kulindungi. Masyaallah. Ini bukan main-main Pak, sebagai pas pampres ini ya. Teman-teman dari aparat angkatan bersenjata di Indonesia ini, karena di Islam ada yang namanya ar-ribat Pak, menjaga di perbatasan. Ini jihad, Masya Allah. Apalagi yang kita jaga pemimpin, dia seorang muslim, wajib hukumnya mati pun syahid. Cuma kalau memang dijamin mati syahid, sholat 5 waktu kita gimana? Dia syahid cuma nggak sholat, ya susah. Kayaknya sih syahid cuma ikronya masih ikro 2 Ini nggak bisa dibiarkan, kesempatan dekat ke surga. Cuma kemampuannya kita nggak mampu, sayang. Nggak semua orang mampu dekat dengan kemuliaan. Allah berikan kemuliaan. Sementara sudah disampaikan tadi kunci-kunci sukses. Khalid bin Walid menjadi mulia karena apa? Karena agamanya. Sahabat karena agamanya. Dan ternyata kunci suksesnya pasukan Rasulullah karena agama. Ketika kita tidak berbuat syirik, kita yakin kebenaran adalah milik Allah. Salat kuncinya dihiasi yang wajib dengan yang sunnah. Afdhalus salatul mar'i fi baiti ilal maktubah, sebaik-baik salat seseorang di rumah, kecuali yang wajib di masjid buat laki-laki. Makanya maksimalkan di masjid. Kita pengen jadi orang yang kuat, mampu dalam semua hal, kuncinya salat. Salat, siapa yang bilang? Allah, Rasul yang menyontohkan. Itu yang pertama, kenali Allah dengan benar. Yang kedua, yuk kenali Nabi Muhammad dengan benar. Karena bukan cuma sekedar mengaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
mengaku cinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan mengaku keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Astagfirullahaladzim. Tapi nggak paham 4 konsekuensinya, bahaya loh ini. Ada 4 konsekuensi syahadat yang kita baca. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamba dan rasulnya. Ada 4 konsekuensi yang kita pegang karena kita pengen ibadah kita betul. Konsekuensi yang pertama, ta'atuhu fima amar. Mentaati semua perintah Rasul. Yang kedua, ijtinabu bima naha alaih. Menjauhkan semua yang beliau larang. Yang pertama, melakukan semua perintah beliau. Yang kedua, menjauhkan larangan beliau. Kenapa? Wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Karena enggak mungkin Nabi berkata kecuali wahyu. Ini menandakan Nabi berkata kecuali wahyu. Jadi kalau ada perintah Rasul, larangan Rasul, lakukan. Itu bukti iman. Beliau sampaikan ayat, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, kepada Rasul, dan pada pemimpin. Walaupun beliau mengatakan la ta'ata li makhlukin fi ma'syiatil khaliq. Tidak ada taat kepada makhluk untuk maksiat kepada Allah. Kalau manusia perintahkan kita, dia seorang pemimpin, wajib patuh. Kecuali kalau maksiat yang diperintahkan, wajib kita mengatakan tidak. Tapi kalau memang bukan maksiat, darah pun layak kita tumpahkan. Karena memang di situ kemuliaan yang Allah janjikan. Konsekuensi yang ketiga, tasdiquhu fima akhbar. Percaya dengan yang Nabi kabarkan walaupun sifatnya gaib. Jadi kalau Nabi yang ngomong, walaupun mungkin mata belum lihat, telinga belum mendengar, hati belum bisa menghayalkan, cuma ada sabda Rasulnya, katakan sami'na wa ata'na. Ya. Jadi jangan pakai ngotak-ngatik yang gaib deh. Di negeri kita kadang-kadang takut sama yang gaib dipelencengkan. Ada tim pemburu setan, betul ya? Nangkap setan udah bukan pakai auzubillah lagi, ya tangkap masuk botol sekarang modelnya. Padahal Nabi contohkannya tidak seperti itu. Cuma memang kita beranggapan begitu, ini bahaya sekali. Manusia lebih mulia ketimbang jin. Ahsanut taqwim, manusia ciptaan sama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Tapi kalimat laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim hanya untuk manusia. Ahsan terbaik, hasan baik, ahsan terbaik, cuma milik manusia. Manusia nggak boleh takut sama yang gaib. Ya, artinya yang saya maksud gaib di sini jin, setan dan lainnya. Takutlah hanya kepada Allah yang gaib, tidak kepada jin. Iya. Tasdiquhu fima akhbar. Nabi kabarkan ada sorga, ada neraka, ada alam barzah. Gaib. Cuma percaya. Emang berapa lama sih umur kita? Yuk hitung-hitung umur yuk kalau nggak percaya yuk. Umru ummati baina sittin wa sab'in kata Rasul. Umur umatku antara 60 70. 60 70. Aqallu zada min zalik kata Rasul, ada yang lebih dari 70 ada, tapi aqallu sedikit. 60 70 yang lebih 70 ada, tapi sedikit kata Rasul. Mudah-mudahan kita tergolong yang sedikit. Amin. Siapa sih yang pengen umur pendek, Ustaz? Semua orang pengen umur panjang. Iya, saya tahu. Semua orang kalau berdoa, ya Allah, panjangkan umurku, ya Allah, panjangkan, ya Allah, panjangkan, ya Allah. Tiap hari kita dengar dia berdoa, panjangin, panjangin, ya Allah, panjangin, ya Allah. Kita ngeliat orang berdoa begitu kan suka nggak tega. Kita bantuin doa deh. Ya Allah, dia minta umur panjang, ya Allah. Kasih 200. Tadi minta umur panjang, ya 200. Ya emang mau panjang segimana sih? 200. Tetangga saya 80 dituntun. Yang 85 didorong. 200 diseret. Urusannya betul. Enggak ada. Sebenarnya Pak, Bu, orang tuh takut umur panjang, cuma minta doang. Pada akhirnya yang dia butuhkan kualitas umur. Yuk, contoh umur Rasul deh. Nah,
Saya nggak nyontoin antum antuna, saya contohin diri saya sendirilah. Ini si Subhan ini. Kalau si Subhan dikasih umur kayak umur Rasul, berapa umur Rasul? 63. Ya, ada khilaf, tapi yang sahih 63. Nah, umpama Allah kasih saya umur 63, biar gampang hitungnya 60 lah, biar gampang 60. Umpama umur saya 60, nggak lama lagi nih, ya 60 ya. Umur 60. Orang Islam, Pak, Bu, berkeyakinan catatan pahala dan dosa itu dimulai kalau kita sudah balik. Tamyiz, betul. Laki mimpi, perempuan haid. Dulu zaman-zaman kita orang mimpi itu 15 tahun, perempuan haid ya kurang lebih segitu, betul. Berarti catatan dosa pahala belum ditulis sebelum kita umur 15 tahun. Sehingga umur yang 60 itu dikurangin 15 tinggal berapa? Sebenarnya cuma 45 tahun jatah kita berbuat baik di dunia. Karena 15 tahun terpotong masa balik. 45 tahun, kebayang tidak? Teman saya yang dokter bilang, Han, kalau bisa tidurlah 8 jam satu hari. Badan punya hak untuk istirahat. Oh iya. Karena kalau kurang 8 jam nanti kamu pusing. Resikonya kurang darah, bisa vertigo. Vertigo kalau nggak diobatin naik vernya. Vertigo, ver ampe, ver limu, ver enam. Canda nih orang saya bilang. Jadi saya pakai 8 jam satu hari saya tidur. 8 jam satu hari saya tidur. Ternyata saya hitung-hitungan matematik. Kalau 8 jam satu hari saya tidur, umur 60, 8 jam per 24 jam kali 60 tahun sama dengan 20 tahun saya merem, betul? Hitung dah yang jago matematik dah. 8 jam per 24 jam kali 60 tahun, 20 tahun saya merem. Masya Allah. Berarti umur saya yang 45 dipotong merem 20 tahun tinggal berapa? Sebenarnya jatah kita berbuat baik cuma 25 tahun. 25 tahun. 5 kali pemilu. Betul? Masih gini-gini aja ini ya. 25 tahun. Ini jatah saya berbuat baik. Innalillah. Tadi dari Bogor saya kemari, motor aja 2 jam. Urusan macet tiap hari. Ini kan kita tinggal di daerah macet di Tanah Abang dan seputarnya, betul? Sudirman Tamrin. Ya, antum sih alhamdulillah tinggal di tempat mes atau ya yang nggak jauh. Kami ini yang pulang tiap hari pulang pergi 2 jam jalan, 2 jam pulang, 4 jam satu hari urusan macet doang. Nggak sholat, nggak ngaji tuh 4 jam per 24 jam kali 60, 10 tahun urusan macet doang. Umur yang 25 dipotong macet 10 tahun tinggal berapa? 15. 3 kali pemilu, betul? Lebih sedikit lagi waktu kita ini. 15 tahun juga itu, ya Allah Bu, Pak, itu belum kepotong kondangan, betul? Urusan belanja, arisan, apel, betul? DLL lah pokoknya gitu ya. Saya tuh sering hitung-hitung untuk umur, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu belum masalah jawab WhatsApp, BBM, Line, Instagram, Telegram, macam-macam, ya Allah. Mana ada orang jawab WA 5 menit bisa berjam-jam urusan begitu, betul? Ya Allah, saya hitung-hitung umur paling kesisa 7 tahun, itu pun kalau saya irit-irit tuh waktu yang enggak. Makanya saya kadang-kadang suka pegel, Pak, pegel sama orang jam istirahat main adep-adepan ngeliatin kayu, sekak, ster. Panjang umurnya orang betul-betul. Sampai Rasul, "Lau ta'lamu ma'alamu ladahiktum qalilan labakaitum." Kalau kalian tahu, ya aku ketahui, kata Rasulullah, kalian sedikit tertawa banyak menangis. Nabi sudah ancam begitu. Isra Mi'raj, perjalanan Rasul, dibukakan sejuta pintu-pintu neraka. Melihat semua masalah, jawaban, balasan semua ada. Nabi mengatakan, "Lau ta'lamu ma'alamu ladahiktum qalilan labakaitum katsiran." Hei umat, kata Rasul,
Kalau kalian tahu yang aku ketahui, kalian sedikit tertawa banyak menangis. Ketahuilah, kata Rasul, malaikat maut mendatangi badan anak Adam 11 kali dalam satu hari. Malaikat maut mendatangi anak Adam 11 kali dalam satu hari. Allahu Akbar. Nyaris per 2 jam sekali malaikat maut mendatangi kita. Kalau Allah cabut nyawa kita sedang apa? Beliau mengatakan, yuhsaru yaumal qiyamah bima mata ali. Kau akan dibangkitkan nanti seperti kau diwafatkan. Kalau lagi sholat, kau lagi ngebohong, kau lagi menipu, lagi bermaksiat, lagi main judi, atau tadi skakster, atau apalah yang lainnya. Ya sebenarnya sih permainan di Islam boleh-boleh saja. Cuma kalau menguras waktu yang banyak rugi. Apa nggak cukup takziah kemarin? Kain kafan nggak punya kantong, betul? Apa yang kau bawa dari dunia yang kau miliki cuma titipan. Sementara Nabi mengatakan, awwalu ma yuhassabu min ummati as-shalah. Yang pertama dihisab dari umatku salat. Bagaimana salat kita? Kepada siapa kita sholat? Ke Allah. Sudah apal bacaannya belum dan lainnya. Sholat punya syarat sahnya. Syarat sah sholat namanya apa? Wudu. Udah sah belum wudu kita? Wudu punya rukun. Salah satu rukun wudu, wamsahu biru'usikum, basuh kepalamu. Mana yang dibilang kepala? Semua yang ditumbuhi rambut. Kalau rukun wudunya tidak betul, wudunya tidak sah. Wudu tidak sah, sholat tidak sah. Rukun wudu yang paling gampang saja, basuh kepalamu. Mana yang dibilang kepala? Semua yang ditumbuhi rambut. Basuh kepala, basuh. Dan telinga masuk bagian kepala. Basuh semua rambut. Cuma berapa banyak orang kalau wudu? Hadhihi jabhah laisa ra'sun. Ini jidat bukan kepala. Ya Allah, Tat. 30 tahun Tat begini, Tat. Makanya ruwet, betul. Karena sholat nggak mungkin bohong dong. Allah la yukhliful mi'ad. Allah nggak mungkin mendustakan janjinya. Inna sholata tanha anil faksa wal munkar. Harusnya orang yang sholat tidak berbuat keji dan mungkar. Ini tetap berbuat keji dan mungkar, Ustaz. Sholat, Tat, sholat. Allahu Akbar. Kayak betul, Ustaz. Allahu Akbar. Sama orang tua berantem. Allahu Akbar. Sama mertua nggak akur. Dengeran itu. Allahu Akbar. Nggak bisa bertetangga. Allahu Akbar. Ditagih kabur-kaburan. Katanya sholat. Ya, saya pengajar tetap di KPK. Kadang-kadang kalau lagi ngajar di KPK, habis ada yang ketangkap saya ketawa. Lagi berdoa doh di pojokan. Yo jangan ketahuan. Wiridnya subhanallah. Ini orang sholat bukan tidak. Kok sholat nggak membuat dia mulia? Ini yang dimaksud. Padahal Islam kasih formula, kuncinya sholat deh. Sholat tanha anil faksa wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Subhanallah. Kita nggak pernah bahas, kita nggak pernah paham. Nabinya satu, sholatnya model-model. Contoh yang lain, sholat punya rukun, betul? Niat menghadap kiblat, takbiratul ihram. Takbir deh yang paling gampang, takbir. Boleh gak sholat tanpa takbir? Boleh gak? Nggak boleh. Harus dengan takbir. Tapi takbir yang ada kita lihat di masyarakat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Betul. Udah berapa model takbir? Nabinya berapa? Mungkinkah Nabi yang satu mengajarkan sekian model takbir? Coba, ayo kita bertanya sama diri kita. Sementara Syekh Albani mengatakan dalam kitabnya sifat sholat Nabi itu, satu rokaat yang kita lakukan disaksikan 625 hadis yang sahih. Kita nggak pernah bahas.
kita anggap hal biasa. Subhanallah. Jadi wajar ya, nggak greget hidup kita karena ini. Makanya konsekuensinya tegas. Tasdiquhu fi ma akhbar. Percaya deh yang Nabi kabarkan deh. Beliau sampaikan, mungkin kita nggak ngeliat, tapi beliau menyampaikan. Sahabat pun menyampaikan. Coba pelajari. Konsekuensi yang keempat, la ya'budallah illa bima syara'a alaih. Kalau kau mengaku sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, konsekuensi yang keempat, la ya'budallah illa bima syara'a alaih. Tidak beribadah kepada Allah kecuali adanya contoh syariat. Nah, ini jangan dibikin bingung nih Pak. Pokoknya kalau ada yang macam-macam pasang bom bunuh diri mengatasnamakan Islam, maaf, Islam bukan Anda. Karena Rasul tegas mengatakan, ayat disampaikan, wala taqtulu anfusakum, jangan kau bunuh dirimu. Mau diputar kemanapun, bunuh diri bukan jihad. Bahkan perang tanpa strategi haram dalam Islam. Ini nggak diperbolehkan. Ya, pasukan dikit lawan pasukan lain, itu haram hukumnya. Haram hukumnya. Oh, bukan main-main. Sporadis. Orang yang bikin kelompok-kelompok di masyarakat, haram hukumnya. Ada aturan main dalam Islam. Coba sekarang ini kan banyak orang berkamuflase dengan Islam, sampai Islam itu menakutkan di mata manusia. Padahal Allah muliakan Indonesia karena Islam. Kita punya orang-orang hebat Pak. Kita punya Kiai Haji Nur Ali, murid dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Jenderal Nahdlatul Ulama, penghafal Quran yang bisa mengusir Belanda dari Kerawang, Bekasi. Lihat itu catatan dari Ustadz Khairul Anwar. Di atas tulang-tulang yang berserakan. Lihat baca puisinya. Kita pernah punya Jenderal Muhammadiyah, murid Kiai Haji Ahmad Dahlan dari Rembang, Jenderal Sudirman, Jenderal penghafal Quran. Masya Allah. Tangan-tangan mereka inilah yang Allah titipkan kemerdekaan. Mereka mengatakan dengan rahmat Allah. Kita tinggal mempertahankan. Makanya kalau sampai agama kita berantakan, wa iyadubillah wa na'udzubillah. Bahkan sampai benci syariat. Cuma gara-gara segelintir orang yang memelencengkan syariat. Syariat itu bukan orang per orang. Syariat itu qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Itu syariat. Allah berfirman, Nabi bersabda, sahabat melakukan, itu syariat. Bicara Anda belum mampu, istighfar, bukan menyalahkan syariat. Contoh perempuan pakai kerudung di Quran Al-Ahzab 59, An-Nur ayat 31, wal yadribna bihumurihina ala juyubihina. Allah yang bilang kerudung perempuan menutup bagian dada. Allah yang bilang kalau segini bordiran gak kelihatan, Tat. Oh, insyaallah gitu ya. Jangan, kalau Anda belum mampu istighfar, jangan rubah itu ayat. Gitu loh. Ya, bicara Anda nanti mau pakai kerudung beragam di Indonesia macam-macam, itu proses, bolehlah. Macam-macam kerudung Bu ya. Ada yang model gantung diri, gitu ya. Ada yang model pulang takziah, betul ya? Ada yang modelnya sudah sempurna, robek pundaknya. Ada yang penuh di kepala pakai kembang lain, ini lain macam. Itu sudah yang namanya hijaber. Sudahlah, itu semua proses. Tapi syariatnya mutlak. An-Nur ayat 31. Buat kita lihat. Bapak sebagai pimpinan rumah tangga nasihatin Bu, ini ada dalilnya Bu. Kita pengen seperti ini. Ibu belum mampu istighfar. Mudah-mudahan dimudahkan ke depannya insyaallah. Bas. Agama penuh tahapan. Jadi nanti kalau kita lihat syariat seperti itu, bukan benci syariat. Bukan benci syariat. Karena mungkin ketidakmampuan karena aturan main yang berbeda. Iya. Itu kan banyak sekali, Masya Allah. Subhanallah. Ya, sehingga jenggot difitnah, cingkrang isbal difitnah, padahal semua perintah Allah. Ya, ini kan muskilah. Mungkin aturan main pemerintah seperti itu. Sami'na wa ata'na. Ada khilaf di situ ya. Tapi bukan menyalahkan syariat. Nah, ini banyak yang berkamuflase dengan ini. Ya, kita perlu pegang. Kalau memang salah, katakan salah. Apalagi sampai menghalalkan hal-hal yang diharamkan. Itu yang dimaksud. La ya'budallah illa bima syara'a ilaih. Tidak beribadah kecuali adanya syariat. Baru kemudian usul yang ketiga, kita suruh kenal Islam dengan benar. Nah, kita tinggal di negeri yang orang beragama Islamnya beragam nih. Kita mau cari Islam model apa Pak, di negeri kita ada, betul? Kita mau cari Islam yang nabinya bukan Muhammad, banyak di sini. Kita mau cari orang ngaku Islam gak demen sholat, banyak di sini. Semuanya ngaku Islam dibikin bingung kita semua. Islam ini gimana Ustaz? Ya kita belajar. Islam itu apa sih Ustaz? Ya tanya deh, ada yang tahu gak Islam itu apa?
Ada yang tanya, ada yang bisa jawab. Islam itu apa? Antum. Masya Allah. Islam ya'lu wa la yu'la itu penafsirannya. Islam itu di atas dan tak pernah ada yang mengalahkannya. Tetapi yang dimaksud Islam itu bukan hanya itu. Itu penafsirannya betul sekali. Islam itu orang menerjemahkan, saya tahu Ustaz, Islam. Islam itu singkatan, Ustaz. Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Indonesia ini suka bisa pas kalau masalah nyingkat ini ya. Islam, I-nya Isya, S-nya subuh, habis Isya bang subuh. Subuh L-nya lohor, habis subuh lohor. L-A, habis lohor A, asar, M-nya maghrib. Bisa pas. Saya tanya sama teman-teman di Depak, Pak, di MUI dan lain-lain, ini siapa sebenarnya yang pertama kali nyingkat ini siapa, Pak? Jawabannya wallahu alam semua. Karena kalau Islam ini betul ini fitnah Pak timbulnya. Kenapa? Orang Arab nggak ada yang kenal lohor. Nanti kalau ke Arab, tanya sama orang Arab, coba tanya. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Ya, khalas lahor? Lahor? Maafi lahor. Lahor ada lahor di India, lahor ada. Berarti kasusnya di L itu bukan lahor ya. Arab pahamnya zuhur, az-zuhr. Berarti Islam itu bukan itu artinya. Nah, ulama mengabarkan Islam itu istislamu lahu bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Nah, baru ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu ketundukan kepatuhan kepada Allah dengan mengesahkan Allah. Makanya saya optimis banget, saya lagi bikin film-film dokumenter soal ini ya, untuk National Geographic Indonesia Discovery Channelnya, bahwa perlu diangkat sejarah para pahlawan yang agamanya begini. Perlu. Masya Allah. Bagaimana agar bangsa ini tahu siapa sih Jenderal Sudirman? Jangan cuma patung yang digedein lagi, nggak perlu sebenarnya. Sejarahnya dipahami dengan benar. Supaya tahu siapa Kiai Haji Nur Ali. Ini orang kesayangannya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ayo kenali mereka. Siapa Tuanku Imam Bonjol yang dibuang dari Sumatera Barat ke Manado, tetap dia bikin kampung Bonjol di Manado. Masya Allah. Mutiara tetap mutiara, walaupun dalam cangkang yang berlumpur. Lihat. Bagaimana Hasan membuat Persis untuk berdialog sama Bung Karno karena nyaris terkontaminasi fitnah komunis Cina. Lihat. Masya Allah, lihat bagaimana cara ulama-ulama hebat menegakkan kemuliaan. Lihat Sultan Hasanuddin, lihat Tuanku Imam Bonjol, Tengku Umar, lihatlah Tuanku Nanrence dan lain sebagainya. Lihat orang-orang hebat yang pernah menaklukkan dunia, menggetarkan bangsa ini. Masya Allah. Tapi jujur, mereka tidak membuat Indonesia merdeka. Jenderal Sudirman tidak membuat Indonesia merdeka. Kiai Haji Nur Ali pun sama, Tuanku Imam Bonjol pun sama, Tengku Umar pun sama, Pangeran Diponegoro, Sultan Hasanuddin pun sama. Tapi mereka orang yang bergerak di atas Islam, sehingga yang mereka tahu berbakti buat negeri ini. Maka kita akan katakan dengan tegas, pernah ada mereka di bumi pertiwi ini, betul? Mungkin teman-teman begitu, ya di Pas Pampres ini saya bukan siapa-siapa, tapi akan saya buat sebuah karya cipta untuk tempat ini, Ustaz. Hingga satu waktu orang berkata, pernah ada saya di Pas Pampres ini, Ustaz. Oh, Masya Allah. Itu kemuliaan yang kita buat. Yuk, jadi bangsa yang betul-betul kecil kepala teri, ketimbang gede ekor kakap. Punya harga diri kita. Masya Allah. Momen yang tepat, kita kumpul begini, yuk lihat. Allah menjanjikan kemuliaan buat hambanya yang tidak mungkin jadi mungkin, yakni asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Itu sesuatu yang nggak mungkin. Semalaman, Masya Allah, sampai ke Palestina udah nggak mungkin, tapi buat Allah mungkin. Contoh perangnya Khalid tadi, dikit menang sama yang besar, mungkin buat Allah. Caranya apa? Yuk buat sesuatu yang baik untuk mendapatkan sebuah kebaikan. Hukumnya sudah baku. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Bukankah balasan kebaikan datang dengan cara yang baik? Mudah-mudahan Allah muliakan kita dengan momen yang seperti ini. Allah gampangkan kita untuk istiqomah di atas sunnah. Kewajiban tercipta kita untuk itu jangan kita teledorkan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah manfaat yang disampaikan. Minta maaf pada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Bagaimana? Ada yang mau bertanya jawab atau apa? Ya, silakan.
Oh iya. Iya, nanti antum bisa lihat di YouTube, bukan di YouTube, Ustadz Subhan Bawazir, khilafah judulnya itu saya lupa. Khilafah boneka saya pernah sampaikan. Jadi banyak orang ini yang dikit-dikit khilafah. Padahal khilafah yang kalian hayalkan tidak mungkin terjadi selama kesyirikan masih merajalela. Hizbut Tahrir adalah sebuah kelompok yang memang produk negeri Yordan. Jadi ini pergerakan seperti firqah-firqah yang ada, Pak ya. Dia menawarkan produknya ke Indonesia. Itu kalau Hizbut Tahrir dari Yordan. Kalau dari Mesir itu Ikhwanul Muslimin. Ya. Kalau dari yang belakangan ini yang dari Baghdad itu ISIS. Jadi nama-nama kelompok. Iya, memang itu kelompok. Buat negeri mereka adalah pejuang. Cuma kan produk mereka nggak bisa ditawarkan ke negeri kita, Pak. Indonesia bukan Yordan. Indonesia bukan Mesir, Indonesia bukan Baghdad. Kita punya aturan main sendiri. Nah, makanya kalau sampai mengganggu aturan main pemerintah, ya aparat wajib untuk turun. Nah, ya tujuan awal membela Islam. Islam bukan itu. Saya pernah dikatakan kok Islam bukan Nahdlatul Ulama, Islam bukan Muhammadiyah, Islam bukan Persis. Islam ya Islam, itu organisasi. Di Islam ada organisasi yang sah. Selama mendukung program pemerintah dan negeri ini, silakan. Tapi kalau pada akhirnya menjadi khawarij, memicu keributan, memancing massa dan lain sebagainya, ini ada aturan main, Pak. Ya, antum lebih berhak untuk menyelesaikan ketimbang kami. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sebenarnya itu kelompok. Nama kelompok organisasi yang mengatasnamakan Islam, menawarkan produk yang mereka miliki, mengatasnamakan khilafah. Allah sudah janji di Quran, la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladzina min qablihim wala yumakkinanna, dan seterusnya ya. Itu ada ayat yang mengatakan bahwa Allah akan berikan khilafah dengan sendirinya. Kalau iman sudah merata, Islam sudah merata, maka khilafah akan datang dengan sendirinya. Nah, jadi bukan menawarkan sebuah produk tanpa juntrungannya, ini nggak diperbolehkan. Makanya itu firqah, itu kelompok yang ada. Ya, jadi kalau memang mengganggu stabilitas pemerintahan, ya pemerintah harus ambil sikap. Apalagi apa yang mengatasnamakan Islam, ya kita bela dong. Islam tidak begitu. Ya Allah, Pak, syibabul muslim fusuk wa qitaluhu kufrun, rahu Bukhari. Buka di Sahih Bukhari. Bahkan Nabi mengatakan mencaci maki orang Islam dari pinggir jalan fasik, membunuhnya kafir. Mendemo pemerintah, presiden yang Islam, haram hukumnya. Makanya kalau kemarin kan memang aksi damai, bahasanya dirubah kan, karena ada penistaan Quran. Tapi kalau sampai pemerintah yang didemo, ya dihujat, dicaci, kudeta dan lain sebagainya, haram di Islam, tidak diperbolehkan. Makanya istilahnya sibabul muslim fusuk wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki orang Islam dari pinggir jalan fasik, membunuhnya kafir. Oh, mereka berorasi di pinggir jalan. Saya kalau masuk ke KPK pasti ada demo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tangkap si fulan, turunkan si fulan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya suka kenal sama yang demo-demo. Zuhur, sholat dulu. Tanggung tat, lagi jihad. Allah, tanggung gimana? Zaman Rasul jihad pun sholat. Namanya sholat khauf. Yang depan ruku, yang belakang diri ya bergantian. Dalam keadaan perang pun sholat. Ini nggak perang, nggak sholat, mengatasnamakan jihad, maaf. Kita bela Islam dengan cara yang benar, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ada lagi tanya, silakan, Fadhal. Ibu-ibu ada tanya yang saya sampaikan? Ya, silakan. Wallahu a'lam bishawab. Saya nggak begitu paham ya, aparat lebih mengerti dalam hal ini. Tapi memang bau itu ada, bukan tidak ya. Karena mereka orang yang dikecewakan dan akan bangkit. Tapi itu semua bukanlah sesuatu yang menakutkan selama kita istiqomah di atas agama yang benar. Makanya kuncinya memang satu, Pak. Kita orang laki penuhi masjid, Pak. Kemudian yuk kita kajian secara terbuka, kita dialog. Kita pengen bangsa ini mulia, bukan bangsa yang kerdil, di atas Islam yang sempurna gitu loh. Nah, insya Allah kalau memang agamanya bagus ya, kenal Allahnya bagus, semuanya bagus, insya Allah akan berikan kebagusan, insya Allah. Allah alam bishawab. Jadi mungkin macam-macam lah yang pengen merusak Indonesia ini, macam-macam, Pak. Tapi udah saatnya bangsa kita bergandeng tangan untuk sesuatu yang benar. Jangan gampang terpancing dengan sesuatu yang tidak benar. Allah alam bishawab. Ya. Ini mengenai tentang panggilan sholat. Ya. Kita ini
Iya. Laki toh. Sebenarnya letter luck ayatnya tidak begitu, Pak. Ada contoh Rasul bahwa zaman Rasul itu perempuan, Nabi mengatakan bahwa sholat Jumat itu sunnah buat perempuan. Jadi kalau yang mau sholat silakan, karena hukum asalnya rumah lebih baik ketimbang masjid. Tapi Nabi tidak menyalahkan buat perempuan yang mau sholat silakan saja. Makanya memang tidak ada penekanan. Kebetulan mazhab Syafi'iyah di negeri kita ini menjelaskannya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau nanti memang terfasilitasi perempuan mau Jumatan pun nggak ada masalah. Karena hukum asalnya memang umum. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Tapi rumah lebih baik ketimbang masjid untuk perempuan. Wallahu musta'an. Nah. Insyaallah manfaat yang disampaikan buat saya beri dan jamaah sekalian, mudah-mudahan Allah berikan kemuliaan buat kita untuk istiqomah di atas sunnah. Terus doakan negeri kita, doakan bangsa kita agar selalu Allah berikan kemuliaan buat negeri ini insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, dilanjutkan pada pembawa acara insyaallah. Akhir da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.